Dugaan tindak pelecehan seksual terhadap seorang perempuan dengan gangguan jiwa (ODGJ) kembali mencoreng wajah kemanusiaan di Indonesia. Peristiwa memilukan ini terjadi di Desa Brawijaya, Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur, dengan terduga pelaku seorang tokoh agama berinisial P. Purnomo. Korban, seorang perempuan ODGJ bernama Murni, hidup bersama ibunya yang sudah lanjut usia di sebuah rumah berukuran 5 kali 7 meter dengan lantai tanah. Kondisi rumah yang memprihatinkan menjadi saksi bisu atas kejadian bejat yang diduga dilakukan oleh Purnomo, yang dikenal sebagai seorang kiai di lingkungan tersebut. Informasi pertama kali diterima oleh tim awak media dari narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan. Ia mengungkapkan bahwa kasus dugaan pelecehan seksual itu telah diselesaikan secara kekeluargaan di kantor desa setempat, tanpa proses hukum lebih lanjut. Kemarin Pak Haji siapa Mbak? Mbak namanya Mbak? Haji Purnomo ya? Purnomo. Dia datang ke sini tujuannya apa? Sebelum dia ngelecehin itu? Waunya nggih ngrikan iki ngoten nyukani tedenan jajan ngoten niku. Oh, bahasanya nganterin makanan gitu ya Mbak ya? Yang mergokin pertama kalau dia ngelecehin siapa itu Mbak? Ya niku. Siapa? Nggih Pak Haji Pur niku. Yang kan katanya ngelecehin mbaknya ya. Nggih. Mbaknya ini udah berapa lama kayak gini Mbak? Lah asale sakit niku Ya dari sakitnya? Sudah berapa lama? puluhan tahun. Udah puluhan tahun. Puluhan tahun. Terus sudah didamaikan ya katanya ya Mbak ya? Pun Sudah didamaikan? Mbaknya sendiri sebagai orang tua itu terima nggak sih Mbak? Anaknya digituin Mbak sama Pak Haji itu? mboten Nggak terima ya Mbak ya? kali kakake napa nggih mboten terima. Iku kan kakak kakake tapi griyane tepih mriko nggih masjid mriko ngilen ngoten to sing ngilen patang prapatan kali masjid niku. Saat menyambangi rumah korban, Minggu, tanggal 1 Juni tahun 2025, tim media menemukan kondisi yang sangat memprihatinkan. Murni terlihat dirantai dan ditempatkan di sebuah ruangan sempit yang kotor dan tidak layak huni. Sang ibu, yang sudah renta, tampak pasrah dengan keadaan yang mereka alami. Kepala Desa Brawijaya, Sukadi, membenarkan bahwa kasus ini telah diselesaikan secara kekeluargaan antara keluarga korban dan pelaku. Sudah dibuat surat perdamaian dan disaksikan oleh kami dan perangkat desa, ujarnya. Yang bersangkutan Pak? Yang bersangkutan dan pihak pelakunya. Yang bersangkutan itu dalam arti korbannya ya Pak ya? Itu dua belah pihak lah kakaknya itu. Jadi di sini Pak, Bapak selaku kepala desa di situ. Kan ini sudah terjadi tindak pelecehan ya Pak ya. Dan di sini kan didamaikan di desa. Menurut Bapak dibenarkan atau tidak Pak? Ya, kemarin ketika korban kakaknya itu saya tanya, ini mau kasusnya mau diapakan? Nah, kemudian kakaknya menjawab dengan kalau bisa ya dikasih peringatan. Ya. Dalam arti kejadian kemarin dikasih peringatan efek jerah ya tidak akan mengulangi perbuatan lagi. Nah terus berarti ada tuntutan yang lainnya, gitu kan? Terus kita bawa ke balai desa, memang nggak ada, minta ngasih surat peringatan di balai desa, ya kita buatkan. Nah, di situ dihadirkan oleh aparat setempat nggak Pak? Contoh Babinsa atau Kamtibnas. Karena permasalahan pelecehan seksual ini Pak, bukan permasalahan yang kecil satu. Dan di sini Pak, yang dilecehkan tuh orang gila loh Pak. Ya Pak ya, di sini sangat memprihatinkan loh Pak sebenarnya. Saya kalau selaku kepala desa, Tuhan lebih bijaksana untuk menyelesaikan permasalahan ini, dihadirkan pihak-pihak terkait, contoh dinas sosial juga dihadirkan Pak. Kalau hanya selesai seperti ini kan Pak, banyak ada kekecewaan dari warga gitu loh Pak. Nanti adanya warga lagi yang melecehkan, habis itu juga hanya selesai di desa saja Pak. Ya karena memang di situ sudah mewakili semua. Dalam arti masyarakat yang datang di sini, kemudian di situ kepala
dusunnya ada, kemudian RT-nya ada, limasnya ada, semuanya sudah ada. Aparat yang lain Pak, kenapa tidak dilibatkan? Kalau aparat yang lain seperti Babinsa, Ya, Babinsa Bang Kemdiknasnya. untuk sementara waktu memang belum. Waktu perdamaian kita mengatakan. Apakah pelecehan seksual itu bisa didamaikan Pak? Setahu Bapak. Kalau untuk itu kan tinggal yang bersangkutan, karena ini pelecehan itu berupa masih dalam tahap apa ya? Belum melakukan hal yang istilahnya perbuatan, istilahnya apa ya? Bersetubuh lah. Persetubuhan itu kayaknya. Tapi sudah diakui ya Pak ya dari pihak terduga pelaku itu ya Pak ya? Ya, sudah mengakui ya Pak ya? Sudah mengakui, Pak Polri, Pak Ekspor itu sudah mengakui. Memang dia melakukan gitu ya? Ya, melakukan, cuman apa ya, pegang-pegangnya apanya itu. Kemaluan dia ya. Terus untuk sanksinya sendiri Pak, dari desa apa Pak? Saksi maksudnya? Sanksinya kemarin kita kan musyawarah. Yang bersangkutan itu sanksinya, yang pihak korbannya, ya memang sanksinya satu, tidak akan mengulangi perbuatan yang demikian lagi. Itu bukan sanksi Pak. Purnomo, saat dikonfirmasi oleh tim media, mengakui bahwa dirinya telah melakukan pelecehan terhadap Murni. Saya memang pernah memberikan makanan ringan dan sempat menyentuh dia. Kejadian itu hanya sekali, kata Purnomo tanpa menunjukkan rasa penyesalan mendalam. Bapak masih punya istri padahal ya? Punya. Anak berapa Pak? Satu itu sebelah itu rumahnya. Laki apa perempuan anaknya? Laki. Laki ya Pak ya. Tapi memang di sini Bapak mengakui memang di situ telah terjadi pelecehan ya Pak ya? Iya. Bapak tidak memungkiri itu ya? Ya. Dan di situ sudah diselesaikan di desa. Iya. Itu arahan dari siapa Pak? Itu komplit di situ. Sekretaris ada, Pelmas ada, kepala desa ada. Jadi waktu pas ketahuan ngelecehin itu siapa yang pertama kali ngelihat Pak? Itu rumah sebelah. Kok bisa ketahuan? Apa mbaknya itu teriak atau bagaimana? Bukan, saya ini kan nitipkan motor ke masjid itu. Terus aku ngantarkan kerupuk itu dimakan. Iya, tapi kok Bapak tahu gitu kalau itu permasalahan ini sampai masyarakat tahu gitu loh maksudnya Pak? Apa Bapak cerita atau memang ada yang melihat itu Pak? Mungkin ada yang melihat. Siapa Pak? Siapa yang pertama melihat itu Pak? Kurang paham. Oh gitu. Tapi memang sudah didamaikan ya Pak ya? Salah nggak sih Pak Bapak selaku orang yang mohon maaf Pak yang waras lah kita bisa ya. Ngerasa salah nggak sih Pak? Salah nggak sih Pak? Ya. Salah ya Pak ya. Kasus ini menimbulkan keprihatinan mendalam, mengingat korban adalah perempuan dengan disabilitas mental yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan perhatian dari negara dan masyarakat. Ironisnya, pelaku justru seorang yang dikenal sebagai panutan moral. Media ini mendesak pihak berwenang, khususnya Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DP3A, serta aparat penegak hukum untuk segera turun tangan. Tidak hanya untuk menindaklanjuti kasus dugaan pelecehan ini secara hukum, tetapi juga untuk menyelamatkan dan merehabilitasi korban yang saat ini berada dalam kondisi sangat tidak layak. Keadilan tidak boleh berhenti di atas selembar surat perdamaian. Kasus ini adalah ujian bagi nurani dan keberpihakan kita terhadap kelompok rentan. Tony Lantai News TV melapor.